Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina Ahmad dari kelas A5 Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi pertama sampai materi keempat. Nah, materi pertama itu membahas tentang aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Demikian seterusnya, agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama itu kita membahas tentang aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia maupun melalui proses pengolahan diri dari apa yang didapatkan. Seperti contohnya belajar sepeda. Seringkali saat belajar mengendarai sepeda, kita gagal dan terjatuh berulang-ulang. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana mengendarai sepeda agar tidak terjatuh lagi sesuai pengalaman yang didapat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran nativisme. Nah, aliran ini berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri seorang anak ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak ia lahir. Jadi, perkembangan individu tersebut semata-mata ditentukan oleh garis keturunan atau genetik. Contohnya seperti, bila seorang anak lahir dari orang tua yang ahli dalam kesenian, sang anak dapat tumbuh dan berkembang melebihi kedua orang tuanya. Tetapi, ia juga hanya dapat tumbuh dan berkembang pada setengah dari kemampuan kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran naturalisme. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan tersendiri. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan yang dialami, maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah pengaruh baik terhadap perkembangan anak. Oke, contohnya seperti pada masa anak-anak, pengembangan panca indera dilakukan melalui kegiatan anak itu sendiri. Untuk mengarahkan tingkah laku anak buku tidak diperlukan, yang penting ialah pengembangan alam atau lingkungan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang aliran konvergensi. Nah, aliran ini merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang aliran pokok pendidikan di Indonesia. Di sini kita mengambil Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama National Underwise Institute Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Pendiri Taman Siswa yaitu Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya Suwardi Suryaningrat. Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal dunia pada tanggal 26 April 1969. Perjuangan Ki Hajar Dewantara di jalur pendidikan dimulai dengan mengajar di sekolah Adidharma. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1922 di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Underwise Institute Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Tujuan pendidikan ialah kesempurnaan hidup lahir batin sebagai satu-satunya untuk menggapai hidup selamat dan bahagia manusia, baik sebagai satu-satunya maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Muhammadiyah.
Muhammadiyah didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, 18 November 1912 di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, yaitu nama Rasulullah SAW, dan diberi tambahan ya nisbah dan tamarbuta, yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah, hasil Muktamar ke-41 di Surakarta, Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Oke baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Ma'arif atau Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau PPLP Ma'ruf NU, merupakan salah satu aparat departemensi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama. Didirikan lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan itu. Pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Maka ditemukanlah 3 pilar penting bagi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, 16 Rajab 1334 Hijriah, yaitu wawasan ekonomi, kerakyatan, wawasan keilmuan, sosial, budaya, dan wawasan kebangsaan. Untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, NU secara aktif melibatkan diri dalam gerakan-gerakan sosial keagamaan untuk membudayakan umat. Di sini dirasakan pentingnya membuat organisasi yang efektif dan mampu mempresentasikan cita-cita NU. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas materi yang ketiga, yakni sistem dan perkembangan pendidikan nasional. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan, intelektual, spiritual, serta keahlian keterampilan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini dibahas tentang bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan yang berada di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama karena dalam keluarga inilah anak-anak mendapatkan bimbingan dan paling banyak memperoleh pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa keluarga merupakan bagian dari lingkungan pendidikan informal dan non-formal. Selanjutnya, pendidikan yang ada di sekolah. Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat yang jelas. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal, sekaligus membentuk kepribadian anak didik yang tujuannya untuk mencapai 3 faktor, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik, lembaga pendidikan di masyarakat. Oke, selanjutnya lembaga pendidikan di masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai suatu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan non-formal yang dibedakan dari pendidikan keluarga dan di sekolah, bertujuan sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal dan informal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu materi keempat yang membahas tentang pendidikan dan pembangunan nasional. Yang pertama, kita membahas tentang hakikat pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut. Ada keselarasaan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua, membahas tentang peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena
Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Oke, baik. Itulah hasil rangkuman dari saya dari materi 1 sampai materi 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.